supaya tidak jatuh kepada perbuatan zalim seperti yang Al-Isfahani berikan. Di dalam hal meletakkan tangan, fayad'u yadahul yumna 'alal yusra wa 'ala sadri. Diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada dada. Bagian yang tengah-tengah di antara lambung dan di antara mulutnya yang ada di sini. Jadi kalau misalnya kita berlebih begini, ya, ada yang berlebih di bawah sini, maka itu masuk kategori zalim. Sehingga disitulah Bapak Ibu pentingnya kita belajar bagaimana tata cara yang sholat yang benar. Bukan persoalan ini pendapatnya si A, pendapatnya si B. Maka pendapat cara sholat dan lain sebagainya tidak ada lain, karena dulu pernah kita bahas as-sholah, yang dimaksud as-sholah karena setiap kata as-sholah di dalam Al-Quran yang mengacu kepada perbuatan ibadah sholat, tidak ada maksud as-sholat kecuali as-sholat alladhi yaf'alu alladhi yakunu fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat yang ada di dalam sunnah Rasulullah, bukan sholat yang ada pada madzahibil arbi'ah, bukan sholat pada madhab yang empat atau pada ulama-ulama tertentu, tetapi sholat yang dimaksud. Nanti kalau Bapak Ibu lihat di Al-Quran, setiap kata sholat pasti di situ sepanjang mengacu kepada sholat yang dimaksud adalah sholat seperti kita ini, ya, as-sholatul maktubah yang sehari 5 kali, sholat 5 waktu itu, di situ selalu memakai alif lam. Nah, alif lam itu alif lam lil ma'rifah, yang berarti tertentu, sholat tertentu, tidak ada makna sholat lain. Lah sholat tertentu di situ, misalnya dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, atau alladzina atawuz zakah wa aqamus shalah, semua pakai alif lam. Itu artinya sholat tertentu yang dituju oleh Al-Quran, tidak ada lain kecuali yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bermaksud untuk kepada sholat-sholat yang lain, karena tidak mungkin as-sholat mengacu kepada yang lain. Sehingga Bapak Ibu penting bagi kita supaya sholat kita presisi sesuai dengan tuntunan Rasulullah, termasuk di dalam hal mengatur sholat. Kenapa rapat, kenapa tidak boleh benggang dan lain sebagainya. Ya memang ada hadis bahwa tidak begitu karena nanti di tengah-tengahnya ada syaitan misalnya, ya. Tapi yang dimaksud bukan itu, supaya segala sesuatu yang dilakukan di dalam ibadah wa muamalah itu berada pada posisi yang pas, tepat, presisi. Nah, dalam bahasa perusahaannya itu presisi, pas gitu. Nah ini yang pertama, sehingga termasuk kenapa puasa. Coba dulu ada Sauban itu suka puasa, inginnya itu puasa terus. Saya puasa Ramadan masih kurang, kuat saya. Senin Kemis masih kurang kuat. Saya ingin puasa terus setiap hari. Kata Rasulullah, ya Sauban, wahai Sauban, sesungguhnya di dalam dirimu itu ada hak. Di matamu itu ada hak, di tubuhmu ada hak. Hak matamu adalah tidur, istirahat. Jadi ojo melean terus. Hak tubuhmu itu adalah istirahat dan perlu asupan gizi dan lain sebagainya. Maka jangan puasa terus. Saya masih kuat ya Rasul. Ya, kalau awal memang kuat, puasalah sehari, dan puasalah sehari puasa, sehari tidak. Sampai seperti itu Nabi mengatur, supaya berada pada posisi yang adil dan tidak zalim. Maka kalau ada orang yang puasa terus, berarti zalim. Zaliman di situ nanti zalim karena tidak memenuhi hak-hak tubuh yang berkaitan dengan halal umum. Yang kedua adalah zalim yang berkaitan dengan had, yaitu dengan batasan-batasan koridor hukum. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, disinilah kita perlu belajar. Apakah yang saya lakukan itu berlebih-lebihan, israf, melampaui
ukuran ataukah tidak? Ukurannya seberapa? Tidak terkecuali dua hal yang tadi disebut, yaitu dua hal yang memang itu kebutuhannya. Yang kedua adalah dua hal yang memang itu di luar dari kebiasaan karena memenuhi syaratnya. Kalau di luar dari kebiasaan yang tidak memenuhi syaratnya, itu tentu tidak akan terjadi, kecuali tipu-tipuan. Misalnya orang yang sakit dengan kondisi sakit secara medis itu harusnya dia berobat, tidak bisa tidak, tetapi dia kemudian tidak mengandalkan obat, lalu dia herbal juga tidak dilakukan dengan baik, malah dia mengandalkan dukun, ya misalnya. Sehingga dukun ini dia percaya penuh, wis gak pakai medis, gak pakai herbal, cukup dukun. Lah itu tidak bisa memenuhi syarat-syarat untuk menjadi treatment bagi kesehatan bagi sakitnya, karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Nah, orang yang percaya dengan itu berarti dia percaya kepada sesuatu yang bersifat mistis, ya kan? Sesuatu yang sebenarnya tidak ada diyakini ada. Benar-benar kelihatan bahwa itu adalah luka. Luka ini akan semakin parah, tapi tetap gak mau ke medis, tetap tidak mau juga yang herbal. Mengapa? Karena didoktrin oleh sang dukun, lek di medis engkau tambah nemen, lek herbal juga tambah nemen, insya Allah ambek subuh iki tambah paras. Lho delalah oleh omongan iku kok ya percaya. Besoke waras mung perasaannya gak kerasa loro. Tapi beberapa saat kemudian tambah parah lalu meninggal. Nah, ini sesuatu yang tidak memenuhi syarat-syarat di luar kebiasaan. Nah, yang kedua adalah menurut Al-Jurjani. Dalam pengertian Al-Jurjani ini, huwa ibaratu 'anil haddi 'anil haqqi ilal batil, yaitu suatu pernyataan, suatu keadaan yang melanggar batas-batas dari suatu kebenaran, suatu koridor aturan, norma-norma tertentu, ilal batil, sampai melanggar batas, norma, aturan dan koridor hukumnya. Wa huwal jur, yang seperti itu masuk kategori maksiat, masuk kategori kezaliman yang besar. Kezaliman dalam arti yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, serta ketentuan-ketentuan yang semestinya. Waqila, dan dikatakan huwa tasarrufu fi milki ghairi, yaitu suatu perilaku yang memiliki sesuatu, mengambil sesuatu yang bukan miliknya atau bukan hak-haknya. Wa mujawazatil haqqi, serta melanggar batasan-batasannya. Apa yang seharusnya dia lakukan seperti ini batasnya, tetapi dia melampaui batas-batas semacam itu. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Maka itulah hududullah, batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan hukum Allah, norma-norma Allah. Fala ta'taduha, maka jangan sampai kalian melanggar koridor hukum Allah itu. Jangan sampai kalian melanggar koridor hukum Allah. Wa may yata'adda hududallah, siapa yang melanggar koridor dan hukum ketentuan Allah, faulaika humuz zalimun, maka dia termasuk di antara orang-orang yang zalim. Inilah yang mungkin sesuatu yang tidak berkaitan dengan hal-hal yang sehari-hari kita lakukan, yaitu hal-hal yang melampaui batas, yang secara benar hak itu mestinya norma hukumnya, koridornya seperti ini, tetapi kita melanggar batas-batasnya sampai kita berbuat batil, berbuat salah. Atau sebagaimana disebutkan oleh Allah misalnya
di dalam surat Asy-Syura ayat 42. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nas. Sesungguhnya dosa-dosa itu, as-sabil di sini artinya dengan perbuatan-perbuatan jalan-jalan yang dosa, yang salah, itu adalah orang-orang yang menzalimi, melakukan perbuatan zalim kepada manusia yang lain. Wa yabghuna fil ardi, lalu melampaui batas di muka bumi ini, bighairil haq, tanpa ada alasan yang dibenarkan. Faulaika lahum adzabun alim, maka bagi mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ada dua makna dari kezaliman yang dimaksud seperti ini, pelanggaran kodrat hukum, yaitu yang menzalimi manusia, dan yang kedua yang melampaui batas berbuat kerusakan di muka bumi ini sehingga berakibat kepada hancurnya tatanan-tatanan yang ada di muka bumi. Maka kalau yang dimaksud dengan tatanan yang ada di muka bumi termasuk yaitu diantaranya apabila sudah diatur aturan-aturan itu menurut ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat oleh manusia dan kemudian dilanggar sehingga berakibat kepada rusaknya kehidupan manusia, maka itu akan mendapatkan azab yang pedih, artinya akan berakibat kepada manusia itu. Ini termasuk diantara tadi itu at-tasar al-ibaratun anit ta'addi anil haqqi ilal batil. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Jika undang-undang lalu lintas itu dibuat untuk mengatur cara berlalu lintas secara baik supaya tidak terjadi tabrakan, sehingga harus mengikuti aturannya. Di perempatan jalan ada traffic light, lampu bangjo kita bilang, ya, atau tetetan, ya. Kalau merah stop, kalau hijau ajelen, kalau kuning guragu. Nah, ana medip-medip ini. Lah itu kalau pada saat ini merah ya benar-benar kita berhenti. Karena kalau pada saat kita merah kita jalan, sementara yang lain sudah hijau itu juga jalan, akan terjadi nanti tubruan, berakibat kepada hancurnya kemanusiaan atau kecelakaan. Ini bedanya orang Indonesia dengan orang-orang yang ada di negara maju. Itu hebatnya orang Indonesia itu yang seperti ini. Apa? Orang-orang yang di negara maju, kalau dia sudah melihat ada lampu kuning, itu pasti sudah berada pada batas di mana setelah lampu kuning itu akan merah. Maka orang-orang yang di negara maju sadar, sehingga dia begitu ada lampu kuning mulai memelankan sepeda motornya, mengurangi gasnya dan ngerem sampai kemudian benar-benar merah dia berhenti. Kalau di negara kita lebih hebat dari itu. Begitu ada lampu kuning tambah buanter digas buanter mombong durung abang. Ambil gelok kiri kanan. Wah, kalau polisian. Ya saiki sing rada enak jarine wis gak ono tilang-tilang meneh. Ternyata enggak kok, masih ada tilang itu ya. Nah, ini termasuk diantara yang tadi itu, yaitu melampaui batas di muka bumi, membuang sampah pada tempatnya, tidak pada tempatnya. Misalnya got yang mestinya itu harus bersih dari sampah, tapi orang buang sampah semaunya sendiri, sehingga terjadilah banjir. Lalu banjir itu tidak akan mengenai hanya kepada orang yang suka buang sampah. Kita jangan bilang bapak nocek ini kebanjiran kok nunggu. Sing banjir yo kita juga yang tidak membuang sampah. Maka itu Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Maka berhati-hatilah, khawatirlah, takutlah kamu terhadap sesuatu fitnah. Fitnah ini musibah, keadaan yang tidak mengenakan. La tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya itu akan menimpa kepada orang yang zalim saja, yang berbuat yabghuna fil ardi bighairil haqq,
Yang apa? Yang berbuat melampaui batas di muka bumi tanpa ada kebenaran. Tidak hanya yang zalim, tapi yang akan kena adalah semua orang yang tidak melakukan perbuatan salah. Jadi kalau misalnya ini ada umat Islam, ada ulama yang dia itu mengingatkan kepada orang-orang yang berbuat jahat, itu sebenarnya adalah upaya untuk menyelamatkan semua umat. Gitu. Kalau tidak ada orang yang mengingatkan orang yang berbuat jahat, maka nanti orang yang berbuat jahat itu akan menjahati semua orang. Tidak peduli itu baik, tidak peduli itu jahat. Nanti orang jahat kalau mengenai yang tidak jahat, dia akan mengatakan salah sendiri, kenapa dia ada di situ. Coba kayak misalnya kemarin ini di Blitar, bagaimana rumah dinas wali kota bisa kemasukan perampok, bukan sekedar maling. Loh, malu sebenarnya ya. Wali kota sak bojone, sak security ini kalah ambek rampok. Mung di apa itu Pak? Ditali gini aja loh gitu. Tidak berdaya sama sekali. Loh, rumah dinas wali kota saja bisa dimasuki rampok dengan mudah, apalagi rumahnya orang biasa. Tapi rampok mikir-mikir merbunang omai orang biasa. Gak ono apa-apa nih. Kalau di rumah wali kota kan nemu duit 400 juta ya. Nah, ini orang biasa nggak nemu apa-apa. Nah, itu artinya apa? Orang penjahat-penjahat, orang zalim itu tidak akan hanya akan menuju kepada orang-orang yang zalim. Ini kalau tidak kita diatasi, semua orang ikut mengingatkan, akan terus itu terjadi dan mengena kepada siapa saja. Itulah yang dimaksud dengan alladzina yabghuna fil ardi bighairil haqq. Maka salah satu di antara orang-orang yang dia itu mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah itu adalah orang yang setelah dia itu melakukan perbuatan baik, dia tidak akan melampaui batas berbuat kerusakan di muka bumi. Al-Qasas 77. Ya, ini misalnya di situ, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuatlah baik kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ardi, dan jangan sekali-kali berbuat kerusakan di muka bumi. Clear, jelas. Mengapa? Karena kalau ada orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, apa yang dia lakukan itu akan menimpa tidak hanya kepada orang yang berbuat kerusakan saja, tetapi akan menimpa kepada semua orang yang ada di muka bumi ini, baik dia itu baik ataukah tidak, zalim ataukah tidak. Maka di situ pentingnya ada orang yang mengingatkan, yang mendakwahi, yang mencegah orang-orang yang berbuat zalim. Nun sewu, dalam hal pelanggaran batas, kalau presiden itu mestinya menurut undang-undang hanya 2 periode 10 tahun, maka supaya tidak termasuk di antara melanggar batas-batas koridor hukum, dia harus taat dan menyatakan dengan jelas menurut hukum menjabat presiden itu baik atau buruk, muda atau tua, iso atau gak iso, goblok atau pinter, tetap 2 periode. Gitu? Tidak boleh ditambah-tambah atau mencari cara-cara supaya bisa lebih dari 2 periode. Embuh itu diperpanjang masa jabatannya, embuh itu pemilu ditunda,
Kan akhir-akhir ini rame minta pemilu ditunda dengan alasan situasi politik panas. Loh, sejak dulu situasi politik di Indonesia itu panas terus. Gitu. Sekarang aja panasnya sudah bukan main. Satu orang di sana kampanye dilaporno, tapi sing kono balak-balik pencitraan, meninggalkan jabatannya sebagai seorang pejabat, malah dibiarkan. Loh, itu kan situasi yang membuat panas sebenarnya. Ya. Yang tidak melanggar hukum dipermasalahkan, yang melanggar hukum dibiarkan. Loh, ini sehingga panas itu. Jadi dibuat-buat. Akhirnya cek ini ono alasan pemilu ditunda, situasi panas atau situasi bencana. Loh, bencana ini di Cianjur, pilihannya di Pasuruan kalau apa-apa. Dan nggak bisa itu diambil satu konklusi hukum. Nah, ini termasuk diantara itu tadi. Ibaratun anit ta'addi anil haqqi ilal batil. Nah, itu harus hati-hati. Yaitu suatu upaya melampaui batas-batas ketentuan koridor hukum dan kebenaran sehingga jatuh kepada kebatilan. Iki lek gak sing ngelekno, Pak, jatuh kepada kezaliman. Gitu loh. Untung saja Firaun zaman dulu itu ono sing ngelekno Nabi Musa. Ya kan? Untuk Firaun zaman dulu. Nun sewu Bapak Ibu, Firaun itu bukan orang tertentu. Firaun itu dalam tulisannya disebut adalah julukan bagi raja-raja Mesir di zaman itu yang memiliki sifat-sifat dan karakter, yaitu otoriter, diktator, suka menindas dan ngaku-ngaku Tuhan. Itu sebabnya ketika Abu Jahal itu mati, Nabi mengatakan qad mata Fir'aunu hadzal yaum. Fir'aunnya zaman ini sudah mati. Zaman Rasulullah hidup yang mati Abu Jahal. Jadi zaman Nabi Musa, Fir'aunnya ya raja-raja Mesir. Zamannya Nabi Muhammad, Fir'aunnya adalah Abu Lahab. Zaman Fir'aunnya siapa? Tutu Abu Nasir. Ya sapa sing duwe sifat karakter kaya iku mau kan gitu. Isan nulis itu sampai viral itu. Bapak, cara-cara Fir'aun mempertahankan kekuasaan. Wah, itu Masya Allah, persis wis pokoknya. Persis sampai apa? Ya kok ditelok dhewe aja. Kapan-kapan kita kaji ya. Jadi ada lagi judul saya itu mabuk kekuasaan. Jadi tulisan saya di PW itu mabuk kekuasaan. Kemudian cara-cara Fir'aun mempertahankan kekuasaan. Terus yang ketiga itu apa? Kebatilan dikira kebenaran, keburukan dikira kebaikan. Nah, gitu. Nah, ini maaf ya Pak Arifin ya. Ini kalau kita ngaji tentang marhalah kezaliman, marhalah itu kan jalan yang ditempuh, sesuatu yang kita tempuh, atau orang-orang zalim dalam menjalani hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kezaliman. Ya kita tidak ingin Bapak Ibu dan Saudara, presiden kita itu menjalani hidup dalam kehidupan yang penuh dengan kezaliman, karena perbuatan kezaliman akan berdampak buruk kepada umat dan bangsa. Maka nanti kalau milih presiden, jangan presiden yang suka menjalani kehidupan penuh kezaliman. Nah, ini kita kaji supaya kita nanti pinter. Ngerti, oh ini ono tanda-tanda kezaliman, marhalahnya ke sini. Nah, itu banyak sekali itu ya. Jadi ini. Jadi orang yang melanggar batas. Misalnya lagi, kalau presiden itu posisinya sebagai presidennya rakyat Indonesia, maka dia harus adil. Kalau misalnya dia berdiri posisi sebagai seorang presiden yang tidak selayaknya, tidak seharusnya dia itu ngomong tentang pencalonan presiden, apalagi mencalonkan dirinya untuk menjadi presiden, yang nggak boleh. Misalnya ada beberapa calon si A, si B, lalu ngomong nanti yang akan menjadi presiden berikutnya adalah si A. Nah, ini sudah termasuk kategori melampaui batas dari koridor yang seharusnya. Untung saja kemarin Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo, itu ngomong rambut putih. Untung sama ngomong
wajah yang berkerut. Kenapa saya sebut untung? Iya, untungnya dia ngomong presiden yang pilihlah presiden yang sungguh-sungguh berpikir bekerja untuk rakyat, yang wajahnya berkerut dan rambutnya putih. Iya kan? Benernya gimana itu? Tidak menyebut nama, sehingga bapak-bapak ini kalau ingin nanti dipilih dianggap memikirkan rakyat, dicat rambutnya jadi putih kabeh, supaya kita ini termasuk kategori yang layak dipilih dan memikirkan rakyat. Jadi itu menurut saya ya pinternya di situ. Untungnya tidak menyebut nama. Kalau sampai menyebut nama, itu berarti sudah melanggar batas-batas dari ketentuan beliau sebagai seorang presiden. Ya kan? Ya untungnya itu pinternya Pak Presiden kita menyebut yang rambutnya putih. Akhirnya banyak pejabat yang mengecat rambutnya jadi putih. Sing rambut aslinya putih dicat jadi hitam. Cuma lekating aja mengubah wajah berkerut atau tidak, ini senyanya. Nah, jadi itu memang harus hati-hati Bapak Ibu dan Saudara, supaya kita tidak jatuh ke situ. Nah, kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari atau para ulama kemudian menyebut az-zulmu salah satu. Kezaliman itu terbagi menjadi 3, yaitu az-zulmu yaghfiruhullah, az-zulmu la yaghfiruhullah, az-zulmu la yatrukuhullah. Yang pertama adalah zalim yang diampuni oleh Allah, yang kedua zalim yang tidak diampuni oleh Allah, yang ketiga adalah perbuatan zalim yang tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah. Fa amma zulmu la yaghfiruhullah huwa zulmu syirku. Adapun zalim, perbuatan zalim yang tidak diampuni oleh Allah adalah perbuatan syirik. Fa innallaha ta'ala yaqul inna syirka la zulmun 'adzim. Karena Allah mengatakan sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan dosa dan kezaliman yang besar. Kalau sampai dia itu berbuat zalim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak ampuni dosa orang-orang yang syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna zalik, dan dia akan ampuni selain dari dosa syirik. Wa amma zulmu yaghfirullah, adapun kezaliman yang bisa diampuni oleh Allah, fazulmul ibad ba'dahum ba'd. Fazulmul ibad fazulmul ibadi ala rabbihim. Jadi kezaliman seorang hamba kepada Tuhannya, atau azulmul ibad ala anfusihim, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri, bainahu wa baina rabbihim, di antara mereka ada dirinya yang berbuat jahat dan Tuhannya sendiri, yang sering kita kenal dengan zolimu li nafsi, orang yang zolim kepada diri sendiri. Ini masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang dia mau memohon ampun. Salah satu di antara waktu yang tepat untuk memohon ampun kepada Allah adalah di waktu sahur menjelang subuh. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat berapa itu, mulai dari 14 dan seterusnya itu. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang selalu mengatakan, ya Allah kami beriman kepada Engkau, maka ampuni dosa kami dan bebaskan kami dari neraka. Siapa itu yang selalu mengatakan as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar?
yaitu orang-orang yang dia sabar, jujur, taat, selalu infak, dan meminta ampun di waktu sahur menjelang subuh. Jadi kalau panjenengan nanti kepingin yang berbuat zalim kepada diri sendiri, sepanjang kita mau melakukannya, ya, kita sudah zakat, sudah infak, sudah sedekah, sudah sabar, sudah jujur, tapi kita juga masih melakukan perbuatan dosa yang itu ada di antara bainahu wa baina rabbih. Dosa itu terjadi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah masih bisa ampuni dosa itu. Di antara waktu yang tepat di saat Allah Subhanahu wa taala beri ampunan kepada mereka adalah Allah sebut sendiri di dalam surah Ali Imran tadi itu, yaitu wal mustaghfirina fil ashar, yaitu halaman ketiga dari surat Ali Imran pada ayat yang kedua. Jadi halaman yang ketiga dari surat Ali Imran. Nanti saya mencari, saya lupa itu ayatnya berapa. Di situ ada ayat. Jadi pada waktu sahur menjelang subuh, ini dosa yang bisa diampuni sebesar apapun, Bapak Ibu sekalian. Nanti ada kisah bagaimana sebesar dosa apapun itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amazulmu la yatrukullah, adapun zalim yang tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala, azulmul ibadi ba'dahum ba'da wa la yadinu illa ba'dahum ba'da. Yaitu dosa di antara hamba dengan hamba, manusia sesama manusia, yang tidak bisa selesai kecuali di antara manusia itu harus menyelesaikan satu sama lain. Tolong ini hati-hati kalau kita punya salah kepada sesama manusia. Ojo gampang duwe ati sirik, ati pegel, ati mangkel, ati benci nang menungso. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, faman kanat indahu mazlamatun li akhihi, siapa orang yang dirinya itu ada kezaliman di antara kepada saudaranya, min 'indihi aw min syai'in, apakah dia itu mengemang dari kehormatannya atau menjatuhkan kehormatannya, mengolok-olok, menfitnah, membenci, aw min syai'in, atau mengambil sesuatu milik saudaranya. Jadi baik zalim dalam arti membenci, mengolok-olok, menfitnah, menghibah, ya, sampai mati-matian gak gelem ketemu, gak gelem sopo-sopoan, lek ketemu melerok misalnya, ya, kepada saudaranya begitu, atau mengambil sesuatu yang mestinya itu haknya saudaranya dia ambil sendiri. Fal yatahallalahu minhul yaum qabla alla yakuna dinaran wala dirham. Hendaklah dia menyelesaikan, menghalalkan waktu itu juga sebelum diambil nyawanya dan sebelum tidak berlaku lagi dinar, uang, yen atau dolar, apalagi rupiah, tambahkan namun payune. Ya. Sebelum waktu itu datang. Mengapa? Kata segera halalkan. Ini non jauh, Pak Rois, jenengan salah nang wong, segera cari orang itu dan halalkan, minta maaf. Dan saudaranya harus menghalalkan. Di antara kita saudara ini mungkin ada yang saling benci atau ada yang membenci. Ya. Kalau apa-apa dibenci, benci nyundul langit. Masya Allah, ya apa benci nyundul langit itu ya? Gak gelem noleh belas, gak gelem nyopo belas, nyebut jenenge, gak gelem misalnya. Ada orang yang kayak begitu. Itu termasuk zalim. Kata Rasulullah, hendaklah segera selesaikan, datangi orang itu, minta maaf dan selesaikan sebelum engkau dijemput maut oleh Allah SWT, oleh malaikat Israel. Apa kata Nabi? In kana lahu amalan salih, sebab apabila telah nanti hari di mana dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian orang yang berbuat zalim kepada saudaranya itu punya amal soleh, ukhidha minhu bi qadari maslami, maka akan diambilkan amal soleh dari orang yang berbuat zalim kepada saudaranya ini, diambilkan sesuai dengan kadar tingkatan kezaliman kepada saudaranya. Coba. Tetapi
Wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyidi sahibihi fa humil alaihi. Lek orang itu enggak punya amal soleh, enggak punya kebaikan dan pahala, maka dia akan ditambah atau diambilkan dosa dari orang yang dizolimi tadi, dari orang yang dibenci, dari orang yang diolok-olok, dari orang yang difitnah-fitnah. Jelas ini ya. Dosanya diambil, lalu ditaruh, ditambahkan kepada orang yang membenci, yang menfitnah, yang mengolok-ngolok. Bapak Ibu, ini jangan main-main. Karena apa? La yatrukuhullah. Itu kezaliman yang tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah sebelum diselesaikan di antara sesama manusia. Maka itu wahai bapak-bapak, para suami-suami, jangan sekali-kali punya niat untuk menzalimi istrinya, baik dengan kata-kata maupun perbuatan, kata-kata yang menusuk hati, atau perbuatan verbal non verbal. Bisa ibu-ibu seneng ini tulis. Ya ngono Pak sampean seneng sing bapak-bapak. Jadi nggak boleh. Ibu-ibu juga begitu, nggak boleh menyakiti suaminya. Kalau ada yang saling menyakiti atau tidak suka, selesai sholat segera minta maaf, saling memaafkan. Sing wingi misalnya duwe perasaan gak enak, yang merasani benci, waduh Pak sepuran Pak aku ini deh, wah dugaan yang enggak nang sampean, tak pikir sampean wingi ambek iko ngene tiba enggak ya. Jadi ini enggak mudah, tidak dibiarkan oleh Allah. Bapak Ibu dan saudara, sudah Isya, kita akan lanjutkan marhalah kezaliman pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.